Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu Asia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang Allah inginkan dari diri kita setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yang sekaligus ini juga merupakan indikator seseorang bahwa ibadah Ramadannya diterima dan berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang pertama adalah seseorang dikatakan berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan adalah setelah dia menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Siapa orang yang bertakwa? Takwa dipahami yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi setelah Ramadan dia akan komitmen benar-benar dalam dirinya bahwa akan benar-benar mentaati segala perintah Allah dan benar-benar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dalam kehidupan. Apa ukuran disebut orang yang bertakwa? Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dalam Quran surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tidak akan neko-neko dengan Allah. Kalau tahu itu perintah Allah, maka dia akan kerjakan. Dan apabila itu larangan dari Allah, maka dia akan segera tinggalkan. Kenapa? Karena ada gelar takwa yang melekat dalam kehidupannya. Ada hasil puasa Ramadan yang selama sebulan penuh dijadikan sebagai kawah candera di muka, tempat untuk membakar semua kesalahan-kesalahannya. Maka mustahil kalau ada orang yang setelah pasca Ramadan dia melanjutkan kemaksiatannya. Jadi kalau selama Ramadan dia mampu menahan perbuatan buruknya, maka setelah Ramadan dia mampu meninggalkan keburukan-keburukan itu. Dalam konteks sosial, di ayat 134 surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Indikator yang kedua bahwasanya ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertambahnya ilmu. Di Quran surat Al-Baqarah 184. Bertambah pemahaman tentang urusan agama. Ia semakin rajin untuk belajar memahami setiap pesan-pesan yang harus ia pahami dari keislaman. Ia terus menjadi pribadi yang melaksanakan amal dengan ilmunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan Allah menjadi baik dan menjadi pribadi yang senantiasa menebarkan kebaikan, maka cirinya dia akan memahami urusan agamanya. Maka dia akan rajin dalam ngajinya, rajin dalam mendatangi majelis-majelis taklim, dan akan terus belajar memahami agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kriteria yang ketiga adalah orang yang
ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pandai bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. La'allakum tashkurun. Pandai berterima kasih kepada Allah, pandai menerima segala ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Syukur itu ada 3. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan amal. Dia akan semakin menerima pemberian Allah dalam hidupnya, tidak mudah mengeluh dan tidak mudah gelisah. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah, apa-apa yang dihadirkan oleh Allah itu adalah sebuah kebaikan. Dan kriteria yang keempat adalah la'allahum yarsudun, orang-orang yang benar dalam kehidupan. Dia tahu bahwa dia orang yang punya dosa, punya kesalahan, yang kemudian Allah hadirkan Ramadan, maka Ramadan dijadikannya sebagai cara membakar dosa dan kesalahan. Maka setelah Ramadan dia akan komitmen dengan kebenaran, mana yang dibenarkan oleh Allah harus dijalankan, dan mana kesalahan yang harus ditinggalkan. Dia akan fokus dalam hal-hal kebaikan, tidak akan tergiur oleh hal-hal yang haram. Dia akan fokus dengan hal-hal yang memberikan manfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjalankan apa yang menjadi kriteria-kriteria keberhasilan dalam ibadah Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.